Saat ini tahapannya masih proses pemeriksaan 2 orang yang sudah disampaikan dan Pondam Jaya itu sebagai tersangka. Jadi kan tahapannya setelah diperiksa, tahapannya dari awal, setelah diperiksa oleh polisi militer, lalu statusnya dia masih menjadi terduga, gitu ya. Lah, setelah ditemukan cukup bukti, ya, disampaikan sebagai tersangka, pemeriksaan dilanjutkan sebagai tersangka. Nah, saat ini kondisinya 2 orang itu pada posisi diperiksa sebagai tersangka. Ya. Nah, nanti setelah selesai pemeriksaan sebagai tersangka itu ada tahapan pelimpahan, ya, pelimpahan dari penyidik polisi militer kepada auditor. Nah, nanti tahapannya lagi auditor punya waktu 2 minggu untuk membuat asesmen atas berkas itu. Apabila ada yang perlu disempurnakan dikembalikan lagi. Kalau sudah lengkap, auditor melimpahkan kepada pengadilan militer dan pengadilan dilaksanakan secara terbuka. Ya, sekarang tahapannya masih proses pemeriksaan sebagai tersangka. Oke, untuk melengkapi berkas sebelum dilimpahkan ke auditor. Atasannya ada yang diperiksa nggak sebagai saksi? Tentu. Tapi itu tahap awal ya. Tahap awal saat pemeriksaan awal masih terduga itu beberapa atasan karena kan dia meninggalkan satuan. Tentu komandan pada leveling tertentunya itu diminta keterangan. Tapi sekarang setelah kita sebagai tersangka, udah tanggung jawab menjadi tanggung jawab personal, ya, dia yang bertanggung jawab karena kegiatan itu dilaksanakan di luar kegiatan satuan, meninggalkan satuan tanpa izin, ya, tanggung jawabnya personal. Ya. Pak Kadis, kan dampak dari keterlibatan 2 oknum Kopassus di kasus tindak pidana ini sempat ada persepsi begitu Pak Kadis di ruang publik bahwa ternyata TNI itu bisa ya di-hire untuk melakukan hal-hal seperti itu gitu. Sehingga membuat buruk gitu citra TNI. Respons dari TNI AD apa Pak Kadis? Baik, saya mohon pengertian, mohon pemahaman, kita tidak bisa mengeneralisasi. Ya, apabila ada 1-2 personel TNI Angkatan Darat yang seperti itu ya bisa di-hire, ya bisa diminta tolong untuk suatu kegiatan yang melanggar hukum, terus dia mengiyakan, itu tidak bisa lalu dikatakan bahwa semua prajurit TNI AD itu bisa di-hire untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait hal itu. Tidak.